Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamanil akmalani ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, beribadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita, salat tarawih kita, salat sunnah kita, sedekah kita, zakat kita, tadarrus Al-Quran kita, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ceramah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang seputar pengertian zakat mal. Pertama, memang kita mengingatkan kepada seluruh umat Islam, bagi yang mempunyai harta cukup, nisabnya juga cukup, kepemilikannya sudah sempurna, milkun tam, dan sudah memasuki 1 tahun. Ayo jangan sampai kelupaan kita sama-sama untuk mengeluarkan, melaksanakan kewajiban kita, antara lain adalah membayar zakat. Saking pentingnya membayar zakat, maka perintah membayar zakat atau menunaikan zakat itu satu deretan dengan perintah ibadah sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Secara bahasa, zakat itu mempunyai arti annama. Az-zakatu logotan, zakat secara etimologi, secara bahasa mempunyai arti antara lain annama'u atau an-numuwu, yaitu tumbuh berkembang. Artinya apa? Orang yang mau membayar zakat, insya Allah harta kita tidak pernah kurang, bahkan akan selalu bertambah, berkembang, insya Allah yang lebih banyak lagi.
Zakat juga diartikan al-barokah, tambah. Artinya orang yang mengeluarkan zakat insya Allah rezekinya juga semakin tambah. Zakat juga mempunyai arti at-thaharah, kebersihan. Karena apa? Salah satu fungsi zakat adalah membersihkan. Kekayaan yang kita miliki ini sebagian milik orang lain. Oleh karena itu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum wa tuzakkihim artinya mempunyai fungsi untuk membersihkan. Insya Allah kalau harta kita ini bersih, semua rezeki yang kita gunakan untuk makan, untuk ibadah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berikan untuk anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Karena apa? Anak-anak kita berikan rezeki yang tidak campur dengan haknya orang lain. Tetapi sebaliknya kalau kita memberikan makanan kepada anak-anak kita, sementara harta kekayaan kita ini tercampur semua ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi langit dan bumi itu adalah pasangan hidup. Menurut orang sufi, langit itu ibarat laki-laki. Bumi itu ibarat perempuan. Namanya berpasangan kadang-kadang suka bercumbu. Seperti suami istri saling merayu. Ini nampaknya langit sedang merayu bumi. Sehingga nanti akan mencucurkan, meneteskan, menurunkan air hujan. Mudah-mudahan buminya menjadi bumi yang subur, lalu menumbuhkan anak-anak, antara lain tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengganggu anak-anak yang dilahirkan dari langit dan bumi. Kalau kita mengganggu, bisa jadi langit dan bumi akan marah kepada kita. Kalau marahnya manusia masih lumayan, tapi kalau marahnya langit, kalau marahnya bumi, baru batuk sedikit saja, Masya Allah, batuknya langit tadi itu. Belum batuknya bumi. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah. Zakat menurut syar'at, sebagaimana terdapat dalam salah satu kitab di pesantren, salah satunya yang dikaji oleh para santri adalah Fathul Qorib, syarah dari kitab Takrib. Kalau kitab Takrib karangan Abi Syuja, kalau syarahnya Fathul Qorib dikarang oleh Al-Imam Muhammad Al-Ghazi. Beliau mendefinisikan, mengartikan zakat adalah ismun limalin mahsusin, yaitu nama untuk harta secara khusus. Yukhadhu min malin mahsus, diambil dari harta yang khusus. Jadi tidak semua harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau menggunakan pendekatan kitab-kitab salaf, itu hanya 5. Di antaranya adalah
Al-mawashi, yaitu hewan ternak. Hewan ternak, orang Betawi sudah enggak ada yang melihara kambing, enggak ada yang melihara sapi. Kalau dulu daerah Karet masih ada. Yang dipelihara sekarang kontrakan, Pak. Bu, punya kontrakan berapa pintu, Bu? Oh, enggak punya, berarti bukan orang Betawi itu. Kalau mahasiswa, banyak yang sengaja nyari bini Betawi. Alasannya supaya enggak pakai ngontrak. Kalau bisa dapat kontrakan. Nah, yang ketawa-ketawa ini pengalaman ini. Salah satunya adalah hewan ternak. Yang nomor 2 adalah al-asman. Yang wajib dizakati adalah perhiasan. Tapi perhiasannya bukan untuk dipakai. Memang sengaja disimpan. Tetapi tidak hanya sekedar harta itu, yukhadhu min malin maksus. Diambil tentu harus memenuhi persyaratan. Salah satunya harus memenuhi nisab. Juga yang wajib kita zakati adalah az-zuru'. Sama dengan al-aqwat. Makanan-makanan pokok, padi, ya. Tapi sekarang sudah tidak banyak orang, apalagi orang kota. Bagaimana punya padi, sawah aja kagak punya. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu yang harus kita zakati antara lain adalah urudut tijarah, yaitu harta dagangan. Namun demikian perkembangan zaman, fikih juga ikut berkembang. Jadi kata Imam Syafi'i, taghayyurul ahkam bitaghayyuril amkinati wal azminati. Kadang-kadang terjadinya sebuah perubahan hukum karena satu faktor perubahan zaman dan perubahan tempat. Dulu dengan sekarang beda. Kalau sekarang banyak orang sudah meninggalkan pertanian. Orang tidak lagi ngurusin hewan ternak. Tapi yang diurusin adalah properti. Yang diurusin adalah kontrakan. Yang diurusin adalah apalagi Pak? Yang mendatangkan uang. Sementara zaman dulu tidak ada. Oleh karena itu ulama-ulama mutaakhirin mewajibkan tidak hanya materi atau harta yang telah disebutkan di atas, tapi termasuk di antara lain adalah zakat profesi. Bapak-bapak jadi dokter, bapak-bapak jadi ustadz, bapak-bapak jadi pengusaha tentu kalau pengusaha. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah mempunyai harta kekayaan, pertama harta kekayaan itu sudah satu nisab. Ukurannya satu nisab adalah menurut pendapat Imam Syafi'i, yaitu kira-kira 85 gram. Bu, 1 gram kira-kira berapa duit sekarang, Bu? 800 itu emas. Kadarnya berapa karat itu? 800, ada yang 900. Kalau antam berapa antam? 900. Kalau begitu
900 kali 85 gram. Sekitar berapa duit ini? Gak pernah ngitung duit jadi bingung ini. Sekitar 76.500.000 rupiah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah punya harta kekayaan senilai 76.500.000, itu pun sudah waktunya 1 tahun, bukan sekarang dapat lalu wajib, bukan, harus haul, yaitu 1 tahun. Baru diwajibkan mengeluarkan zakat 2,5%. Berarti berapa itu? Kalau 1 juta, 2,5%-nya berapa, Bang? 25.000. Jadi 25.000 dihitung berapa ibu-ibu punya duit. Berapa bapak-bapak punya kekayaan, yaitu tinggal menghitung. Insya Allah kalau kita keluarkan, rezeki kita ini akan berkah. Sedikit lagi, ya ini. Yusrafu lito'ifatin mahsusotin. Harta tersebut, zakat tersebut diberikan kepada kelompok atau golongan mahsusoh yang tertentu. Jadi hartanya tertentu, jumlahnya tertentu, diberikan kepada orang tertentu, waktunya juga tertentu. Ini yang membedakan dengan sodakoh yang lain. Kalau sodakoh bebas, mau berapa saja tidak ditentukan. Kepada siapapun tidak ditentukan, termasuk sodakoh kepada orang kaya, kepada orang non muslim. Tapi kalau zakat nggak boleh, zakat kepada orang kaya, kepada non muslim nggak boleh, diberikan hanya orang-orang yang khusus. Insya Allah kalau kita melaksanakan ini dengan tulus, Allah akan menambahkan rezeki kita dan akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, sekedar mengingatkan, mumpung ya, biasanya orang ingin gampang saja. Zakat itu tidak harus bulan puasa. Kapan saja, tinggal hitungannya kapan memulai dulu. Ya, atau sempurnanya milik memenuhi 1 nisab itu kapan? Sudah memenuhi 1 tahun, kita bayarkan zakat. Tidak harus bulan puasa, hanya biasanya orang ingin memudahkan. Begitu selesai puasa atau bersamaan dengan puasa, atau sekalian zakat fitrah, kita mengeluarkan zakat mal. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.